Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa ma'habban bikutumikum ya ayyuhal ikhwan. Selamat datang, selamat berjumpa dengan kami di acara Ngabuburit bersama PB Optimis PBA-nya Unisma. Perkenalkan, nama saya Ari Siham. Di sini saya sebagai host. Nah, di sebelah kanan saya ada narasumber kita, yaitu Ustadz Hamzah. Beliau adalah Ketua Lembaga Basul Masail di Himaprodhi PBA. Nah, benar. Nah, mana tahu ketuanya Himaprodhi siapa? Ya, Oh ya, saya lupa. Saya di sini sebagai host ya. Saya di sini sebagai host, bukan ketua Himaprodhi. Nah, di sini kita akan membahas ibadah yang sering kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, dan itu bahkan banyak masyarakat yang kangen dengan ibadah ini. Nah, apa ibadah itu? Yaitu ibadah tarawih. Nah, nanti Ustadz Hamzah akan menerangkan sejarah daripada tarawih itu dan kapan waktu daripada tarawih itu nanti. Nah, mungkin bisa langsung saja, Mas. Silakan menjelaskan sejarah daripada sholat tarawih itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sholat tarawih itu awal mulanya masih belum ada namanya tarawih, karena Nabi Muhammad itu melakukan qiyam Ramadan, bukan tarawih. Ya. Atas dalil man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena siapa yang mendirikan bulan Ramadan secara dalam keadaan iman dan dia ikhlas melakukannya, maka dosa yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu melakukan bulan Ramadan itu dengan qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan itu qiyamul Ramadan, yang bukan tarawih. Dan yang Berarti dulu itu namanya pada zaman Nabi itu bukan tarawih ya? bukan, tetapi namanya qiyamul Ramadan. Atau sadil tadi man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Cuma ketika di ahdi Sayyidina Umar, di masa khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab, itu beliau menamakan sholat tarawih dan dikata istilah tarwihat, ya, jamaknya tarwihat. Menjadi kalau di dalam bahasa Arab itu tarwihatani tarawih. Dan kemudian dikumpulkan kata-kata tarawih itu mereka ya pada zaman Umar, Sayyidina Umar menjadikan Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu sebagai imamnya, kemudian melakukan sholat 20 rakaat. 20 rakaat. Walaupun Nabi melakukan 11 rakaat, tapi ketika di Sayyidina Umar itu melakukan 20 rakaat. Berarti kita 20 rakaat itu berdasarkan Sayyidina Umar itu yang mencetuskan pertama ya? Iya, mencetuskan pertama 20 rakaat sholat qiyamul Ramadan. Nah, kenapa kok dinamakan tarawih? Karena mereka sholatnya itu di malam pertama, ya, malam pertama di malam Ramadan. Kemudian mereka melakukan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian berhenti sejenak. Setelah di malam pertama dilanjutkan di malam kedua setelahnya. Ya, di malam kedua setelahnya mereka langsung sholat lagi. Maka di antara waktu yang pertama sama waktu yang kedua itu ada jenjang istirahatnya. Maka diambil dari kata tarwihat, berhenti sejenak. Maka dikumpulkan dinamakan sholatul tarawih. Bukan di Indonesia namanya tarawih. Nah, Ya. di Indonesia itu kan biasanya yang sering saya dengar itu mau kemana sholat tarawih. Nah, itu berarti bahasa Arab yang di Indonesia kan? Iya. Nah, bahasa Arab ya? Iya, di Indonesia. Berarti kalau bahasa Arabnya yang benar itu seharusnya sholat tarawih. Iya, tarawih. Tarawih. Jadi nggak bisa, ya nggak masalah. Usolli sunat tarawih nggak apa-apa. Ya, asalnya enaknya yang paling bagus ya usolli sunat tarawih. Berkaitan dengan niat itu tadi, seandainya niatnya itu usolli sunat qiyamul Ramadan. Nah, itu bisa berarti. Bisa. Intinya kan ya dilakukan oleh kita kan berarti tarawih, witir, entah itu qiyam Ramadan, kan intinya kita qiyam, mendirikan malam bulan Ramadan, ya, menghidupkan dengan sholat.
Ya, entah itu tarawih, entah itu witir, entah itu hajat, itu tidak masalah. Tidak ada khilaf para ulama. Itu berkaitan dengan sejarah tarawih. Terus asal nama kata tarawih itu dari kemungkinan dari Sayyidina Umar itu tadi, asal kata nama tarawih. Nah, berkaitan dengan waktu, apakah harus setelah sholat isya baru kita tarawih? Seandainya jam 1 atau jam 2 itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Intinya waktu qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau qiyam intinya pokoknya qiyamul lail yang menghidupkan malam itu waktunya setelah isya sampai sebelum terbitnya fajar. Ya. Nabi kan mengatakan 11 rakaat. Kemudian Sayyidina Umar 20 rakaat. Bahkan di Madinah pun 36 rakaat. Bahkan kalau kita 36 rakaat ya mengatakan bid'ah 20 rakaat dan di Madinah 36 rakaat. Ya. Itu bagaimana bid'ahnya? Jadi intinya kita ulama mengumpulkan dari riwayat itu berarti malam yang kita yang kita dirikan entah itu berapa bilangan rakaatnya, intinya itu kan tidak di lawai mahdudah, tidak terbilang, berarti bebas. Entah yang pingin 11 rakaat yang silahkan, yang pengen 20 rakaat silahkan. Meskipun 2 rakaat tidak apa-apa. Tidak masalah. Intinya dia mau Ramadan ini. Berarti tidak ada atasan yang berkaitan dengan rakaat. Dia tidak ada batasan bilang dalam rakaat. Kecuali witir maksimal 11. Iya, maksimal 11. Kalau witir sebenarnya minimal witir 1. Minimal witir 1. Intinya witir. Nah, ada mana tidak? Adapun khilaf di antara para ulama banyak kan mengatakan, oh ini adapun sholat tarawih di masjid ini 11 rakaat, di masjid yang sana 20 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 13. Ini bagaimana ini? Nah, jadi kan ini antara khilaf ya di masyarakat. Ini sebetulnya gitu. Mana yang benar 11 rakaat apa 20 rakaat? Gitu. Berarti semuanya benar ya? Semuanya benar. Kalau 11 rakaat itu bukan berarti witir, Mas. 11 rakaat kan ditutup dengan witir. Jadi tarawihnya itu 10 rakaat. 10 rakaat ditutup dengan 1 witir itu tadi. Kalau yang kita biasanya 20 rakaat 3 salat witir. 3 23 rakaat. Jadi gimana ini? Permisalannya itu bagaimana? Kok bisa jadi khilaf seperti ini? Jadi kita kembali ke ulama yang memang ahli dalam ilmu fikih, ahli dalam ilmu sejarah juga. Ini bagaimana? Jadi dalam masalah ini kita kembali ke dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma kana yazidu fi Ramadhan wa la fi ghairihi ala 11 rakaat." Nabi tidak pernah menambah di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Ya. Jelas di situ disebutkan 11 rakaat, tak lebih dan tak kurang. Lalu yang 23 ini datanya dari mana gitu kan? Iya. Kalau kita dipakai pertanyaan 23 dari mana? Ini kan kebanyakan 23. Iya, 23. Itu diriwayatkan disebutkan oleh jumhur ulama. Kalau jumhur ulama kan berarti kita boleh mengikutinya dong, gitu. Jadi kalau ahli fikih, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mayoritas ulama mengatakan apa? Annan nasa kanu yusalluna ala ahdi Umar. Ini disebutkan di dalam kitab mayoritas jumhur ulama. Sesungguhnya kaum muslimin itu sholat pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Itu. Wa Utsman bin Affan, dan di masa Sayyidina Utsman. Wa Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Ali juga. Aisyarina rakaat, 20 rakaat. Oh, berarti kita orang-orang Indonesia, kebanyakan orang-orang Indonesia itu mengikuti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, ya. Mereka sholat 20 rakaat. Itu sepakat jumhur ulama mengatakan 20 rakaat. Di masanya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian nama imamnya Ubay bin Ka'ab. Ya, nama imamnya Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar bin Khattab melihat orang berkumpul di sini, setumpuk di sana, setumpuk di sini.
Nah, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, alangkah indahnya kalau disatukan menjadi satu, imamnya diangkat Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar Diangkat sebagai imam. Kemudian Sayyidina Umar melihat kaum muslimin di Madinah sholatnya ramai-ramai 20 rakaat. Ya kan? Apa kata Umar? Nikmatul bid'ah hadhihi. Wah, Sayyidina Umar suka bid'ah. Suka bid'ah. Sayyidina Umar, sekelas Sayyidina Umar itu suka bid'ah. Suka bid'ah. Ada Imam Syafi'i itu membagi bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah. Jangan kita gak usah masuk ke bid'ah. Kita terus Istilahnya saja di tarawih saja ya. Ya, tarawih. Kita tahu bagian tarawih saja. Baik. Karena kita bahkan tidak banyak orang yang tidak tahu. Ya. Bahkan sholat ba'datul isya itu lebih utama pahalanya daripada sholat tarawih. Itu yang ingin saya tanyakan kepada saya. Nah, kedudukan sholat sunnah tarawih kan pasti ada kedudukannya kan. Sunnah yang paling atas itu sholat sunnah ini, sunnah. Nah, sholat sunnah itu kan banyak kan, rawatib, kemudian bawah-bawahnya banyak. Nah, jadi rawatib ini paling tinggi setelah sholatul fardhu. Ya. Sholatul nafilah itu paling tinggi sholatul rawatib, yaitu ba'da dhuhri, terutama ba'da isya. Itu pahalanya lebih besar daripada sholat tarawih. Sunnah tarawih. Dan itu terkadang saya juga males. Tapi kok kata orang Indonesia tidak sholat ba'da isya, tapi sholat tarawih. Nah, Ini itulah kalau seandainya kita mau mengaji, ya makanya butuh yang namanya ilmu untuk melihat ini yang paling afdal yang mana, ya. Mereka kadang orang awam itu berlomba-lomba untuk mencari pahala, tapi mereka nggak tahu pahala yang besar yang mana. nah, Gitu. untuk teman-teman atau pemirsa, nah jangan lupa sholat rawatib, khususnya ba'da isya. Nah, jangan mendahulukan sholat tarawih tapi meninggalkan ba'da isya. Nah, itu suatu permasalahan yang sering kita temui ini. Iya. Nah, Jadi saya lanjutkan lagi, ini bagaimana kok bisa jadi 20 rakaat begitu. Ini apa saya membaca ya. Kalau dari Imam Tirmidzi, beliau berkata, Abu Isa Tirmidzi rahimahullah wa aktsar ahli ilmi ala ma ruya an Umar wa ala ghairihi min ashabin Nabi wa huwa qaul Tsawri wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i. Mayoritas ulama ya seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari dan Ali bin Abi Thalib dan sahabat selain mereka berdua, mereka melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Itu juga pendapat Imam Syafi'i, Imam Ats-Tsauri ya, dan Imam Ibnu Mubarak dan Imam Syafi'i. Wa qala hakadha adraktu an-nasa di Makkah yusalluna 20 rakaat. Begitulah saya melihat orang Mekah di Mekah Mukarramah mereka sholat 20 rakaat berjamaah, secara berjamaah ditambah jadi 23 rakaat ditambah witirnya. Itu di Ahlul Mekah ya. Tapi kalau di selain itu, tapi Imam Malik sendiri nih, Imam Malik berbeda ya dengan Imam Syafi'i sama yang lainnya. Kalau Imam Malik agak berbeda sedikit. Perbedaannya apa? Imam Malik yang tinggal di Madinah, ya, itu beliau wa dhahaba Malikun ila anna asittun wa thalathuna rakaat. wow. Ya, sedangkan Imam Malik itu sholatnya tarawihnya 36 rakaat sholat tarawih. Ya. Madinah 36. Jadi untuk pemirsa atau kita yang sholatnya 20 rakaat, gak usah baca bismillah. Lakukan saja dengan ikhlas. Insya Allah ada balasannya sendiri. Jangan terpacu dengan mengatakan bid'ah. Loh, ini 36 lebih dong. Dan pada 20 rakaat. Kenapa kok di Madinah itu 36 rakaat? Oh, ini banyak loh ya. Dari 23 sampai 36. Banyak loh ini. Itu kenapa kok bisa menjadi pembekakan? Ya, bengkak lumayan banyak. Iya, tapi itu banyak loh itu 23 ke 36. Itu bagaimana? 13. Iya. 13 rakaat itu. Ya, di sini saya dijelaskan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan anna ahlal Madinah kanu yusalluna 36. Jadi orang Madinah itu melakukan sholat 36 rakaat
untuk mengimbangi orang Mekah. Oh, Untuk Fastabiqul khairat. Ya, astagfirullah khairat, ya. Jadi orang Mekah itu ini sejarahnya. Jadi orang Mekah itu setelah 4 rakaat mereka tawaf dulu. Tawaf dulu. Jadi kan berhenti ya. Setelah 4 rakaat tarawih, kemudian mereka tawaf ya. Oh, di Indonesia enggak. Udah 10 rakaat dulu. Baru istirahat. Udah 10 rakaat dulu baru istirahat. Kalau di Syam itu mereka 8 rakaat. Jadi di istirahat dulu. Biasanya kalau di Cianjur ketika saya di Cianjur itu ketika saya kuliah di sana itu 8 rakaat berhenti sejenak kemudian membaca qasidah. Ya Hanan, ya Manan, ya Rahim, wa ya Qadim al-Ihsan. Untuk sebagai biar ada yang pengen wudu ya wudu, Yang dan otot ajam. qadar hajat seperti itu. Itu asal nama terawih biar kita mengamalkan itu ya. Tapi itu kayak karen fun mas kalau di Indonesia dibuatkan seperti itu. Ya karena kan jamaahnya beda. Ada yang tua, ada yang muda. Jadi kebanyakan ini cepat. Ini yang cepat. 10 menit selesai. Itu yang itu yang menandakan bahwa saya dirasa selesai kalau 10 menit. Ya paling cepat itu biasanya 25 menit biasanya. Itu tumakninnya bagaimana? Ya waktu tidak tumaknina. Ya, kemudian ini kita teruskan. Orang Madinah tidak bisa tawaf. Ya, ketika mengimbangi 4 rakaatnya ahlu Madinah, kemudian mereka tawaf itu bagaimana? Maka nggak ada di Madinah kan nggak ada Ka'bah. Bagaimana mereka bisa tawaf? Buat miniatur kan. Ya, masuk nggak miniatur? Nggak mungkin. Maka di sela-sela itu mereka menambahi rakaat tadi 4 rakaat orang Mekah tawaf. Setelah tawaf disambung lagi. Sedangkan kalau orang Madinah itu tidak bisa tawaf. Maka tambahin tadi rakaatnya. Ditambahi dengan rakaat gitu. Tapi bacaannya pendek. Nah, bacaannya Tapi bacaannya pendek. Selain yang ditambah itu, bacaannya panjang. Pendek tetap pendek karena rakaatnya banyak. Nanti kita simpulkan. Ini ada kesimpulan dari Imam Syafi'i. Ya. Jadi jangan bingung dalam jumlah rakaat ini. Di sini pengen kalau pengen 20 rakaat 20 rakaat, yang pengen 36. Tapi mayoritas Indonesia itu pakai 20 rakaat. Lalu kemudian kata Imam Az-Zarqani dalam syarah Al-Mawahib Ad-Dunniyat. Jadi disebutkan anak tarawih kanat awalan 11 rakaat. Jadi tarawih itu pada awalnya 11 rakaat. 11 rakaat. Wa kana yutiluna al-qira'at. Ini yang kalian harus simpulkan. Perhatikan. Lebih diperhatikan 11 rakaat tapi ayatnya panjang. Ojo mil. Tidak nih kak, 11 rakaat pendek. Biasanya ala kemutakafir itu yang masalahnya. Pengen rakaatnya sedikit tapi harus panjang seperti itu. Berarti semakin sedikit semakin panjang. Iya, semakin panjang. Semakin panjang semakin pendek. Kalau pengen seperti itu berarti mengimbangi 20 rakaat. Kalau pengen banyak rakaatnya maka boleh berarti ayatnya pendek. Tapi kalau pengen rakaatnya sedikit ayatnya panjang. Seperti itu. Ini kan di Indonesia kan kecepatannya. Iya, kecepatan. Iya, banyak. Ayatnya pendek. Itu tidak masalah deh. Ini bukan tarawih ini. Bukan tarawih ya. Ya, nah. Kemudian mereka tak sanggup melakukan rakaat. Ya gimana ya? Kayak 1 rakaat zaman dulu Nabi Muhammad itu 1 rakaat Al-Baqarah suratnya. Wow. 2,5 jam ya. 1 rakaat Al-Baqarah. 1 sholat 2 rakaat. 1 sholat 2 rakaat. 1 rakaatnya Al-Baqarah. Kemudian wakalu yutiluna qira'ah, mereka memanjangkan ayatnya ketika mereka memilih 11 rakaat. Kemudian fakhaffafu al-qira'ata, maka lalu bacaannya mereka yang mereka pendekkan. Wazadu fi adadi rakaat, akan tapi ditambah rakaatnya. Oh, berarti mengimbanginya dengan itu, mengurangi ayatnya tapi memperbanyak rakaatnya. Ya, memperbanyak rakaatnya.
Kemudian Di Indonesia nggak beda lagi sih. ikut. Wah itu lanjut. Kemudian ada lagi kita baik fakanu yusalluna 20 rakaat. Ya, mereka sholat 20 rakaat. Memendekkan ayat tapi menambahkan rakaat menjadi 20 rakaat. Biqiraatin mutawassithah. Ya, tapi bacaannya sedang. 1 juz sak malam. Ya 1 juz 1 malam. 1 juz 1 malam. Jadi itu di 1 juz itu yang dimaksud dari awal rakaat sampai akhir rakaat. Jadi dari 1 rakaat sampai 20 rakaat. Berarti 20 rakaat itu 1 juz. 1 juz 1 malam. Kemudian beliau menambahkan summa khaffaful qira'ata wa ja'ala raka'atin sittan wa thalathina. Kemudian bacaannya diperpendek lagi. Rakaatnya diperpanjang menjadi 39 rakaat. Itu di Madinah. 39 rakaat. Diperpendek bacaan sholatnya. Ditambahi rakaat. Nambahannya rakaat. Itu. Kalau kita kan beda. Diperpendek bacanya, pengen dikurangi sebenarnya. Tapi berhubung nggak bisa, ya udah ikut 20. Nah, ini kesimpulannya bagaimana? Apa kata Imam Al-Hafiz? Ini kalau Imam Al-Hafiz berarti hafal beberapa ribu hadis. Jadi tidak diragukan lagi riwayatnya. Kalau seandainya diragukan berarti beliau salah. Bukan Al-Hafiz berarti. Itu bukan Al-Hafiz itu saya. Nah, kalau sudah disebut Al-Hafiz berarti hafal dari 300.000 hadis. 300. Gak kaleng-kaleng meniwit. 300.000 masih banyak 400. Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau sudah disebutkan Al-Hafiz berarti beliau hafal 300.000 hadis. Apa kata beliau? Anna dzalika al-ikhtilafa bihasbi tatwilil qira'ati wa takhfifiha. Fa haitsu tatulul qira'atu tuqallu rakaat. Di perbedaan antara 11 dengan 23 dengan 39 itu dilihat dari bacaan. Itu bisa diartikan. Ini artinya perbedaan antara 11 dengan 23 dengan 39 itu dilihat dari bacaannya panjang atau pendek. Tapi kalau 11 ayatnya panjang. Ya kan? Kalau 23 rakaat ayatnya sedang. Kalau 39 berarti pendek. Nanti rakaat semakin banyak rakaat semakin. Begitupun kesimpulan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Misalkan mau rakaatnya sedikit, yaitu maksudnya 11 rakaat, tapi ayatnya panjang, harus panjang. Kalau pengen 23 rakaat, berarti ayatnya pendek. Nah, seandainya 11 rakaat, tapi dipendekkan ayatnya, tidak apa-apa kan berarti? Iya, gak masalah. Tidak masalah. Cuma gak mengikuti sunnah Nabi. Iya, enggak, bukan sunnah Nabi, sunnah sahabat. Oh, sahabat. Ibnu Rasyid. Rumusnya dua saja. Kalau rakaatnya sedikit, ayatnya panjang. Rumusnya cuma 2. Kalau rakaatnya sedikit, ayatnya panjang. Kalau rakaatnya banyak, ayatnya sedikit. Seperti itu. Cuma 2 itu yang bisa dilakukan. Tapi semisal ada ditambah 3 itu rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, tidak apa kan berarti. Tidak masalah. Cuma kalau pengen mengikuti sunnah sahabat ya seperti ini. Kalau pengen ayat rakaatnya panjang, berarti ayatnya sedikit. Gak oleh bukan gak oleh sih, tidak masalah, sholat sunnah kan. Cuma ini rumusnya para ulama. Nah ini, apa pendapatnya Syekh Ibnu Baz? Ini Sayyidina Ibnu Baz ini gak apa diumumkan ini. Ini dia nggak ada awal. Tafadhal dari Ibnu Baz ini kan ionnya para Wahabi ya. Namanya Imam Sufi ya, Wahabi. Imam Mufti Mekah dulunya. Beliau mengatakan apa? Fal afdal lebih utamanya lil makmumi bagi makmum ayyaquma ma'al imam. Dia ikut dengan imamnya. Ini Syekh Ibnu Baz ya. Wahabi menyuruh kita untuk berjamaah. Benar ya, betul. Menyuruh masyarakat untuk berjamaah. Ya, berjamaah. Dengan apa? Hendaknya paling utamanya itu makmum mengikuti imamnya. Hatta ya sorif sampai imamnya selesai. Ya, jangan pulang di tengah-tengah jalan. Jangan dipotong-potong di tengah jalan ya, itu bahaya itu. Jadi apa?
sawa'un shalla ihda asyrata raka'ah aw salasati asyrata aw salatan wa isyrina aw ghairi dzalik. Itu beliau yang mengatakan. Ya, entah itu ikut sama imam, apakah imamnya itu sholat 11 rakaat, 20 rakaat, 23 rakaat, atau 9 atau selain itu. Berarti kan boleh. Ya kan? Ini belum pasti ya. Imamnya para ulama. Tapi di Indonesia kan bingung ya, 20 rakaat bid'ah. Gimana itu maksudnya? Oh, tapi kita bukan termasuk dari orang Muhammadi ya. Ya, intinya kita Tetap NU. ya, kita NU. Oh, garis. NU garis keran nggak ada NU garis keran dari Anda. Ya, jadi coba lihat apa kata Sayyidina Syekh Ibnu Baz. Kalau imammu itu sholatnya 11 rakaat, ikut. Kalau 20 rakaat ikut. Kalau 39 ikut toh. Kata Syekh Ibnu Baz mengatakan seperti itu. Berarti kalau begitu, beliau mengakui adanya sholat tarawih yang dikasih. Beliau mengakui loh. Tapi yang orang-orang seperti yang membid'ahkan 20 rakaat, kenapa kok gak mengikuti bahkan Ibnu Baz itu imannya mereka? Oh, berarti Ada kesalahan dari mereka. Dari golongan-golongan mereka ada kesalahan seperti itu. Bagaimana itu? orang-orang Wahabi membid'ahkan yang 39 rakaat. Bahkan enggak 20 rakaat. 40 rakaat dibid'ahkan. Bahkan mereka enggak mengatakan 39. Ya 20 rakaat itu bid'ah. Bid'ah. Menurut mereka bid'ah. Enggak ada. Di zaman Nabi tidak ada. Nabi cuma sholat 11 rakaat. Berarti harus 11 rakaat. Wah, harus 11 rakaat. Tidak. Ya. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Sebaik-sebaiknya bid'ah ini 20 rakaat. Nah, itu yang bisa ya. Mungkin ini pengetahuan baru ya bagi sahabat pemirsa di sini, sahabat pemirsa. Itu bahwasanya orang Wahabi sendiri itu menyetujui bahwa 20 rakaat ini termasuk daripada tarawih. Imamnya para Wahabi itu. Iya, Ibnu Baz. Ibnu Baz itu imamnya para Wahabi. Iya. Tapi orang-orang Wahabi di Indonesia membid'ahkan yang 20 rakaat. Membid'ahkan yang 20 rakaat. Karena tidak ada di zaman Nabi. Zaman Nabi cuma apa? Yaitu adanya mereka. Makana yazidu fi Ramadan wala kawirihi ala ihda asyata rakaat. Nabi tidak menambah di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan cuma 11 rakaat. Nah, ini untuk sahabat pemirsa bisa ini kontra daripada orang-orang yang mengatakan bahwasanya 20 rakaat itu bid'ah. Nah, itu orang-orang Wahabi yang membid'ahkan. Ini bid'ahkan orang-orang Wahabi Indonesia. Kalau imamnya sendiri, imamnya itu mengakui adanya 39 rakaat dan beliau tidak membid'ahkan. Karena ada dalil seperti itu tadi. Kenapa kok 39 untuk mengimbangi sholat daripada ahlu Mekah? Karena di ahlu Madinah tidak ada Ka'bah untuk bisa tawaf. Dan di ahlu Mekah ada tawaf, ada Ka'bah. Maka ketika mereka setelah 4 rakaat, mereka berhenti sejenak untuk tawaf. Setelah tawaf disambung lagi 4 rakaat. Ya, mungkin itu daripada cara asal usul nama daripada tarawih, caranya tarawih, terus waktunya tarawih, kedudukan daripada tarawih itu sudah dijelaskan tadi. Sedikit kesimpulan bahwasanya pada zaman Rasulullah itu namanya bukan tarawih, tapi Qiyamul Ramadan. Dan kemudian Qiyamul Ramadan itu berganti dengan nama tarawih itu pada saat zaman Sayyidina Umar. Nah, jumlah daripada salat tarawih itu sendiri tidak ditentukan. Entah itu cuma para Nabi Muhammad SAW itu melakukan 11 rakaat. Di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu 20 rakaat. Dan di Madinah sendiri sejak zaman Imam Malik ya. Di zaman Imam Malik itu melakukan 39 sama witirnya. Ya. 39 bersama witirnya. Dan itu bertujuan mengimbangi. Dan itu dia mengimbangi daripada sholatnya sholat tarawihnya orang-orang yang di Mekah. Iya. Nah, itu mungkin ya yang bisa kita sampaikan atau yang bisa disampaikan oleh Ustaz Hamzah. Nah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita.
Terus apa yang penutupan? Ya sebelumnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya baca tadi. Mohon koreksinya karena kita juga belajar. Masih belajar dan saya mempelajari ini yang saya pelajari ini sesuai dengan apa yang diajarkan sama guru-guru saya. Ya. Nah, untuk sahabat atau pemirsa, jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang salah dari kita, silahkan tanya di kolom komentar. Nah, di kolom komentar itu nanti insya Allah kita akan jawab di IG daripada PBA Unisma. Nah, IG-nya namanya PBA Unisma ya, PBA Unisma namanya. Nah, nanti bisa dicek di sana jawabannya daripada jawaban yang antum tanyakan. Nah, antum bisa bertanya di kolom komentar nanti. Sekian dari kami, tetap bersama kami di acara Ngabuburit bersama PBA Optimis, PBA-nya Unisma. PBA Optimis, usratun wahidah, mumtaz. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.